Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aimimi Rusmiati di mata pelajaran Informatika. Pada kali ini kita akan membahas tentang jaringan komputer dengan kompetensi dasar 3.3 mengenal jaringan komputer lebih teknis dan 4.3 menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian jaringan komputer. Dua, siswa dapat menjelaskan sejarah jaringan komputer. Tiga, siswa dapat menjelaskan manfaat jaringan komputer. Empat, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi, dan yang terakhir siswa dapat menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan peranan dan hubungan. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk saling berbagi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing komputer. Sumber daya yang dimaksud bisa berupa file, data, program aplikasi, hardware, dan lain-lain. Setiap perangkat yang terhubung pada jaringan komputer disebut dengan node. Sejarah pertama kali dimulai dari munculnya ide atau gagasan untuk menggunakan satu komputer secara bersama-sama. Proyek ini dijalankan oleh sekelompok periset dari Universitas Harvard di laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken. Pada tahun 1950, saat superkomputer berhasil diciptakan, saat itulah sistem TSS atau Time Sharing System juga ditemukan. Momen ini merupakan salah satu sejarah penting di mana jaringan komputer pertama kali diaplikasikan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982, Transmission Control Protocol atau disingkat dengan TCP berhasil ditemukan. Kemudian pada tahun 1984, Domain Name System (DNS) juga telah ditemukan. Dan momen paling bersejarah lahir pada tahun 1990 di mana Tim Berners-Lee mencetuskan program World Wide Web (WWW), dan untuk tahun-tahun berikutnya jaringan komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat. Manfaat jaringan komputer. Satu, resource sharing, artinya berbagi sumber daya. Sumber daya di sini adalah hardware komputer, file folder, program aplikasi, dan sharing koneksi internet. Kemudian yang kedua adalah rehabilitasi. Maksudnya adalah dari resource sharing yang dijelaskan tadi, kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber daya atau sumber data alternatif komputer lain yang ada di dalam jaringan. Contohnya, data yang digunakan dapat dikopi, disimpan ke komputer lain sehingga ketika komputer kita rusak atau hilang, maka salinan datanya akan tetap berada di komputer yang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah keamanan data terjamin. Di dalam jaringan komputer ini memungkinkan seorang administrator jaringan untuk dapat mengatur dan mengontrol data-data penting yang ada agar dapat diakses oleh pengguna yang diberi hak akses saja, sehingga keamanan data akan lebih terjamin. Kemudian yang keempat adalah menghemat uang. Dengan penggunaan jaringan, maka kita akan dapat menghemat biaya untuk pembelian perangkat-perangkat seperti printer, scanner, CD DVD-ROM, dan yang lainnya. Hal ini dikarenakan perangkat tersebut tidak harus disediakan sebanyak komputer yang tersedia, tetapi cukup satu atau sesuai kebutuhan. Yang terakhir adalah mempermudah komunikasi. Tentu saja dengan jaringan komputer kita akan lebih mudah berkomunikasi tanpa mengenal jarak dan waktu.
Jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama adalah Personal Area Network atau disingkat dengan PAN. Jenis jaringan komputer PAN ini adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya jenis jaringan satu ini hanya berjarak 4-6 meter saja. Jenis jaringan ini sangat sering kita gunakan. Contohnya menghubungkan HP dengan komputer. Biasanya media transmisi yang digunakannya seperti Bluetooth, infrared, dan lain-lain. Yang kedua adalah Local Area Network atau disingkat dengan LAN. Jenis jaringan LAN merupakan jaringan yang menghubungkan sejumlah komputer yang berada dalam satu lokasi terbatas, misalnya di warnet-warnet, kampus sekolah, ataupun perkantoran yang membutuhkan hubungan atau koneksi antara dua komputer atau lebih dalam suatu ruangan. 3. Metropolitan Area Network atau disingkat dengan MAN. Jenis jaringan komputer MAN ini adalah suatu jaringan komputer dalam suatu kota yang menghubungkan suatu lokasi seperti perkantoran, kampus, sekolah, pemerintahan, dan lainnya. Jaringan MAN sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Jangkauan dari jaringan MAN ini bisa mencapai 10 sampai dengan 50 km. 4. Wide Area Network atau disingkat dengan WAN. WAN adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area yang cukup besar. Contohnya adalah jaringan yang menghubungkan suatu wilayah atau suatu negara dengan negara lain bahkan benua. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi. 1. Jaringan komputer berkabel atau wired network. Wired network merupakan suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya. Biasanya, kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya agar komputer-komputer tersebut bisa saling bertukar data atau terhubung dengan internet. Yang kedua adalah wireless network atau jaringan nirkabel, jaringan tanpa kabel. Nah, di dalam wireless network ini jaringan komputernya tidak menggunakan kabel sebagai media transmisinya, tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik, satelit, radio frekuensi, dan lain-lain. Dan selanjutnya, jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan peranan dan hubungan. Yang pertama adalah jaringan client server. Jaringan client server merupakan jaringan yang terdiri dari satu atau lebih komputer yang bertindak sebagai server dan klien. Biasanya yang bertindak sebagai server hanya satu komputer dan komputer lainnya berfungsi sebagai komputer klien. Yang kedua adalah jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer ini adalah jaringan komputer yang mana masing-masing komputer, baik komputer yang satu ataupun komputer yang kedua, memiliki peran serta kedudukan yang sama. Tidak ada yang bertindak sebagai klien, tidak ada juga yang bertindak sebagai server. Itulah tadi pembahasan mengenai pengertian, sejarah, manfaat, dan jenis-jenis jaringan komputer. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.